Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Paduan Suara KSPSB yang telah membantu lagu Indonesia Raya, Mas Koperasi, dan Mas Koperasi Sejahtera Bersama. Acara kami lanjutkan dengan sambutan sekaligus penyampaian laporan hasil pelaksanaan rapat anggota tahunan tertulis secara online tahun buku 2020 yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada yang terhormat Ibu Nur Hidayah SEMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi. Ini panitia dari koperasinya ini enggak merhatiin nih. Panitia dari koperasi enggak merhatiin. Bidang hubungan antar lembaga Kementerian Koperasi Usaha Indonesia. Begitu? Udah dia tanya. Bapak kan naruh pendeta gitu. Mas, Koping akhirnya ke Gunjang Kanjeng. Pulangnya jam 12 sih kita jemputnya kan. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor, Bapak Samson Purba MM. Kegiatannya berjalan terus tapi nggak diperhatiin nih, suaranya nggak connect ke peserta. Ibu Dinas Koperasi Provinsi atau yang mewakili dari Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Tengah, dan Jawa Timur. Bagian IT-nya nggak merhatiin nih. Kepala Dinas Koperasi di wilayah Kota Madia dan Kabupaten yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berdiri melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kami hormati Ketua Pengawas KSPSB Sejahtera Bersama, Bapak Iwan Setiawan. Yang kami hormati anggota pengawas KSP Sejahtera Bersama, Bapak Danjani dan juga Bapak Dasep Turahman. Yang kami hormati pengurus KSP Sejahtera Bersama, Ibu Vini Noviani SSSH dan Bapak Dr. Andes Setiabudi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu RMBM serta tamu undangan dan seluruh anggota yang menyaksikan acara paripurna RAT tertulis secara online melalui aplikasi dimanapun berada. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyelenggarakan acara paripurna RAT tertulis secara online ini, walaupun dengan segala keterbatasan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga KLB pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari musibah ini. Doa juga patut kita panjatkan bagi tenaga medis, para relawan yang berada di garda terdepan, yang sedang berjuang menyelamatkan para korban yang terjangkit COVID-19. Mudah-mudahan mereka ditambahkan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan bagi para korban COVID-19. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai wafat syahid. RAT tertulis secara online melalui aplikasi tahun buku 2020 ini
adalah merupakan RAT yang ke-16 atau yang ke-6 yang kami selenggarakan tertulis secara online melalui aplikasi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pelaksanaan RAT yang biasanya kami selenggarakan paling lambat di bulan Maret baru dapat terselenggara di bulan ini. Hal ini dikarenakan kami menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung dan alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 30 Maret 2021 telah dinyatakan ditolak sehingga di bulan April mulai kami mempersiapkan penyelenggaraan RAT ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyelenggarakan RAT tertulis secara online ini berdasarkan landasan perundang-undangan dan Permenkop serta Persus kami antara lain 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. 4. Anggaran dasar koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. 5. Anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. 6. Peraturan khusus nomor Bro.04 garis miring 094 garis miring KSPSB strip SB garis miring dir titik 00 garis miring 04.2021 garis miring Persus tentang rapat anggota tahunan tertulis secara online melalui aplikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebut bahwa rapat anggota merupakan kewajiban setiap badan usaha koperasi dan diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau. Dalam Permen KUKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi pasal 15 disebutkan bahwa rapat anggota dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis jika tidak dimungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau hal lainnya karena alasan keberadaan dan penyebaran anggota dengan ketentuan. A. Pengurus menyusun dan mengirimkan bahan rapat secara tertulis, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh anggota, serta disertai dengan lembaran tanggapan dan persetujuan setiap anggota yang dilengkapi dengan bukti tanda terima setiap anggota atau kelompok. B. Kepada para anggota diberikan waktu paling lambat 14 hari sejak bahan tersebut diterima untuk memberikan jawaban dari perseorangan dengan menyertakan jawaban masing-masing anggota yang disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh masing-masing. Selamat. Enggak, selamat Terus pagi. meneliti, membuat berita acara dan menyusun hasil tanggapan anggota atau kelompok dan membuat kesimpulan. Assalamualaikum. Keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh panitia sah dan mengikat apabila jumlah jawaban yang masuk mencapai quorum dan kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila disetujui atau ditolak oleh sejumlah anggota yang memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa RAT KSPSB dilaksanakan secara tertulis secara online melalui aplikasi? Pertama, anggota tersebar di 6 provinsi dan 44 kota atau kabupaten. Yang kedua, jumlah anggota lebih dari 100.000 orang. 3. Mobilitas anggota yang tinggi. 4. Kesediaan teknologi yang memungkinkan. 5. Efektivitas dan efisiensi. Ini sengaja ini koperasi sejahtera bersama ini. Fleksibilitas waktu RAT selama 14 Supaya hari kita nggak dengar semuanya para ditambah jika belum memenuhi quorum sehingga anggota lebih leluasa mempelajari laporan Jadi, pengurus dan dinas. pengawas, lebih leluasa lagi di dalam memberikan masukan. Rangkaian pelaksanaan RAT tertulis secara online ini diawali pada
pada bulan April tahun 2021, yaitu pembentukan panitia penyelenggara RAT tertulis secara online yang terdiri dari karyawan KSPSB. Pada tanggal 3 sampai dengan 7 Mei 2021, kami membuat kode akses yang juga sekaligus merupakan undangan kepada anggota untuk mengikuti RAT tertulis secara online melalui aplikasi ini. Kami melakukan validasi data anggota, pencetakan undangan, dan kode akses yang dilakukan oleh kantor-kantor cabang kami. Tanggal 3 sampai dengan 18 Mei 2021, selama 15 hari, kami melakukan pendistribusian undangan dan kode akses kepada anggota. Kami antarkan langsung kepada anggota oleh para penyuluh kami. Pada tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2021, kami melakukan verifikasi dan membuat rekapitulasi undangan dan kode akses yang telah didistribusikan kepada anggota untuk memastikan bahwa undangan dan kode akses telah diterima oleh seluruh anggota. Berikut contoh dan kode akses yang kami distribusikan kepada anggota. Setelah kami memastikan bahwa seluruh atau sebagian besar anggota telah menerima undangan dan menerima kode akses, pada tanggal 19 Mei 2021 kami mulai mengupload materi RAT, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020, neraca komparatif tahun 2019 sampai dengan 2020, realisasi pendapatan dan biaya tahun buku 2020, rincian pembagian SHU, program kerja Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tahun 2020, laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas tahun buku 2020. Kami memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan tanggapan melalui aplikasi ini yang dapat diakses mulai tanggal 19 Mei sampai dengan 3 Juni 2021 pukul 23.59 atau selama 16 hari. Dan anggota dapat mengakses aplikasi di mana saja dan kapan saja selama 16 hari. Alhamdulillahirabbil alamin, antusiasme anggota untuk mengikuti RAT tertulis secara online melalui aplikasi ini cukup tinggi, tidak mengenal usia, tidak terbatas profesi. Kapan saja dan di mana saja semua anggota dapat mengikuti rapat tertulis secara online. Anggota tertulis secara online, beberapa momen ketika anggota mengikuti RAT tertulis secara online juga banyak yang kami abadikan, diantaranya adalah, Bapak Ibu bisa melihat di slide, Ibu Dr. Andas Hani Halawati MPD, seorang Kapsek SMU 2 Mei, pemula mengikuti RAT tertulis secara online dari kantor cabang Pamulang. Ada juga di sini Ibu Mula Rahayu SEMPD di sela kesibukannya sebagai Wakil Kepala Biro Kemendikbud. Beliau juga ikut berpartisipasi dalam RAT tertulis secara online. Selain itu, ada pula Ibu Dr. Randa Sri Wahyuningsi MPD yang merupakan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud dengan antusias mengikuti RAT tertulis secara online. Lalu sambil mengawasi waktu santainya, Bapak Dr. Husaini Wardi, seorang pensiunan ex-direktur Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, turut berpartisipasi mengikuti RAT tertulis secara online. Begitu juga Ibu Hajah Siti Rahma. Ibu Hajah Siti Rahma Sulastri, pemilik warung dan kos-kosan di Gresik, juga ikut serta mengikuti RAT tertulis secara online. Tidak ketinggalan Bapak Naryono sambil berjualan di warung kopinya, tetap dapat mengikuti RAT tertulis secara online dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Setelah itu kami lanjutkan pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juni 2021. Yang lalu kami panitia bersama pengurus dan pengawas melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan RAT tertulis secara online melalui
aplikasi dan merangkum masukan dan usulan dari anggota untuk dibahas dalam acara paripurna ini. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang kami lakukan, dari anggota KSPSB sebanyak 181.072 orang atau anggota. Jumlah anggota yang hadir atau berhasil login dalam aplikasi RAT tertulis secara online melalui aplikasi adalah sebanyak 100.955 atau sebesar 55,75%. Dengan demikian, hasil rekapitulasi RAT tertulis secara online melalui aplikasi untuk tahun buku 2020 dinyatakan telah sah dan dapat memenuhi quorum sesuai dengan anggaran dasar KSPSB yang mensyaratkan 50% plus 1. Bersama ini pula kami sampaikan laporan hasil RAT tertulis secara online melalui aplikasi tahun buku 2020 sebagai berikut. 1. Terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020, jumlah anggota setuju sebanyak 98.522 anggota atau 97,59%. Jumlah anggota tidak setuju sebanyak 1.031. Jumlah anggota abstain atau tidak memberikan pendapat sebanyak 1.402. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020 telah sah diterima oleh 97,59% anggota yang hadir. Terhadap program kerja pengurus untuk tahun 2021, jumlah anggota setuju sebanyak 98.854 atau 97,92%. Jumlah anggota tidak setuju sebanyak 713. Jumlah anggota abstain atau tidak memberikan pendapat sebanyak 1.388. Dengan demikian, program kerja pengurus tahun 2021 telah disetujui oleh 97,92%. Anggota yang ada dapat dilaksanakan oleh segenap jajaran pengurus. Terhadap laporan pertanggungjawaban terhadap laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2020, jumlah anggota setuju sebanyak 98.577 atau 97,64%. Jumlah tidak setuju sebanyak 985 orang. Jumlah anggota abstain atau tidak memberikan pendapat sebesar 1.393 orang. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2020 telah sah diterima oleh 97,64% anggota yang hadir. Terhadap program kerja pengawas untuk tahun 2021, jumlah anggota setuju sebanyak 98.903 orang atau 97,97%. Jumlah anggota tidak setuju sebanyak 674 orang. Jumlah anggota abstain atau tidak memberikan pendapat sebanyak 1.378 orang. Dengan demikian, program kerja pengawas tahun buku 2021 telah disetujui 97,97 anggota yang hadir. Anggota juga dapat mengikuti acara paripurna rapat anggota tahunan tertulis secara online melalui aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tahun buku 2020 dengan menyaksikan live streaming melalui website erat.kspsb.id. Kami telah merangkum pertanyaan, usulan, masukan anggota melalui aplikasi RAT tertulis secara online yang kami kelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu homologasi, keuangan, simpanan, pinjaman, manajemen, dan lain-lain yang akan kami bahas pada saat akhir acara ini.
Kami memberikan apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada kantor cabang yang mampu melakukan sosialisasi, mengajak anggotanya untuk aktif berperan serta dalam RAT tertulis secara online melalui aplikasi tahun buku 2020, yaitu 1. Kantor cabang dengan prosentasi tertinggi anggota yang berhasil login, yaitu Kantor Cabang Yosudarso Tulungagung 98,92%, Kantor Cabang Citralengke Surabaya sebanyak 98,33%, Kantor Cabang Kedawung Malang 97,71%. Adapun kantor cabang dengan jumlah anggota terbanyak yang berhasil login yaitu Kantor Cabang MT Haryono Semarang 1.959 orang anggota, Gatot Subroto Indramayu 1.420 orang anggota, dan Kantor Cabang Wonokromo Surabaya 1.242 orang anggota. Sekian laporan dari kami selaku penanggung jawab pelaksanaan RAT tertulis secara online untuk tahun buku 2020. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dari seluruh jajaran panitia, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung hingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, perlindungan, dan kesuksesan di setiap aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sejahtera, mulia buat kita semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Nur Hidayah atas sambutan sekaligus menyampaikan laporan hasil rapat anggota tahunan tahun buku 2020. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Samson Purba MM. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sekali lagi selamat pagi. Pagi. Itulah semangat KSB. Yang terhormat Pak Deputi, Pak Jawadi, selamat datang Pak. Yang terhormat Pak Iwan, yang terhormat Pak Dodi yang mewakili Pak Wali Kota, dan seluruh tamu undangan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini hal menggembirakan di saat saya mendapatkan undangan untuk RAT Koperasi Sejahtera Bersama. Artinya apa? Kenapa saya katakan menggembirakan? Setelah kita melalui masa pandemi di Kota Bogor mulai tanggal 16 Maret 2020, pandemi COVID di Bogor 16 Maret 2020. Sekarang tanggal 7 Juni, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, tentu ini bisa berakibat berdampak kepada sendi ekonomi, sendi politik, dan sendi kehidupan kita. Secara khusus mungkin kesehatan. Secara ekonomi, ini juga tentu menerpa KSB. Kita tahu bersama bagaimana KSB melalui masanya 1 tahun lebih, 1 tahun sampai sekarang, dan hari ini kita bisa RAT. Tepuk tangan dulu. Sukses buat kawan-kawan semuanya yang ada di KSB dan sukses ke depan. Saya membaca judulnya itu Rebound and Rebound. Ini maknanya sungguh sangat dalam dan dibutuhkan kolaborasi di antara kita semua. Bapak Wali Kota kami selalu mengatakan kepada kami bahwa di masa pandemi ini yang paling utama adalah kolaborasi. Kalau kita bertarung sendirian itu pasti tergilas. Pasti tergilas.
jelas. Jadi kolaborasi dan inovasi, dua kata yang selalu disebutkan wali kota. Dan itu akan saya sampaikan juga di sini buat teman-teman yang ada di sini, kolaborasi dan inovasi. Itu intinya kita bisa untuk melewati pandemi Covid yang ke depan. Tidak panjang lebar Pak Iwan, saya sampaikan selamat sukses, selamat berjuang, dan seluruh anggota Koperasi Sejahtera Bersama, kita tetap berjuang. Terima kasih. Dimohon kepada Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Samson Purba MM yang telah berkenan memberikan sambutannya. Kami mohon Bapak untuk tetap di panggung karena akan prosesi pemberian kenang-kenangan dari pengurus KSP Sejahtera Bersama. Mohon kesediaannya kepada Ibu Vini untuk memberikan kenang-kenangan. Ambil apa? Mana Hello Kitty? Ini. Dah nih. Dah, mana? Terima kasih Ibu Vini, terima kasih Bapak Samson. Selanjutnya, sambutan dari Wali Kota Bogor yang diwakili oleh Bapak Dodi Ahdiat selaku Asisten Deputi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor. Kepada Bapak Dodi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Ya, ternyata masih apa jawabannya rampes. Ini kalau di Sunda, Sampurasun itu ya dalam sambutan kita sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat anggota tahunan KSP Sejahtera Bersama yang dilaksanakan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Perekonomian dan staf ahli dari Kementerian Koperasi, luar biasa sekali Pak Iwan. Ini indikasi bahwa KSP SB ini akan rebound dan rebound. Ya. Jadi ada 2 pejabat Kementerian Koperasi yang hadir dan juga 2 pejabat dari Pemkot Bogor Pak Iwan. Ini tadi ngobrol sama Pak Samson. Jadi disposisi dari Pak Wali Kota itu 2. Ya, kalau Pak Samson memang tiap RAT pasti diundang di semua koperasi. Tapi saya juga disuruh hadir juga untuk hadir. Pemkot Bogor akan hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian semua untuk KSP SB. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tadi bacakan ayat suci Al-Quran yang sangat indah sekali dan penuh makna sekali, bahwa intinya setiap kesulitan itu pasti ada jalan, dan kesulitan itu dan masa itu akan ditimpakan kepada orang yang memang mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Tidak mungkin masalah koperasi akan dibebankan kepada saya, tidak mungkin. Akan dibebankan kepada yang memang mampu untuk menanganinya. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya kolaborasi yang pernah dilakukan dengan Pemkot Bogor, Pak Iwan, di tahun-tahun sebelum pandemi ini
langkah manis untuk berkolaborasi antara Pemkot Bogor dengan KSP Sejahtera Bersama dengan pembinaan di 68 koperasi kalau nggak salah Pak Samson ya. Ini saya dengar laporannya bahwa belum semua nih yang 68 koperasi ini bisa berjalan Ibu. Ya nanti kita sama-sama collab. Kalau ini sudah lahir kembali dan memantul kembali dengan baik, kita akan sama-sama bergerak bersama Pak Iwan untuk membina koperasi kita di Kota Bogor. Saya ucapkan selamat dan saya merasa leus dan punya harapan besar tahap KSP Sejahtera Bersama ini untuk tumbuh dan memantul kembali dengan lebih tinggi karena memang ini salah satu organ yang kalau dilihat dari potensi ini kalau dibiarkan Mas Samson, kalau tidak kita hadir di tengah-tengah KSP SB ini ya dosa kita juga gitu ya. Karena banyak tenaga kerja barangkali Pak Iwan ya di KSP SB ini yang memang warga kita di Kota Bogor. Kalau kita tidak hadir ya ini juga akan menjadi masalah untuk kita gitu ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan dan saya ucapkan selamat. Tadi Pak Samson 3 menit, saya 3 menit setengah. Jadi lebih setengah menit ya. Dan salam hormat dari Bapak Wali Kota Bogor tidak bisa hadir di sini. Tadi subuh saya dapat perintah dari sekprinya untuk hadir di sini karena beliau ada tugas mendadak ke Jakarta. Demikian, selamat ber-RAT, kebersamaan, kekompakan dan kepercayaan terhadap kepengurusan koperasi simpan pinjam secara bersama akan sangat diperlukan dalam masa-masa yang sulit ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon untuk tetap dapat di atas panggung Pak. Ada kenang-kenangan sedikit dari kami. Kenang-kenangan akan disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, Ibu Nur Hidayah. Mohon berkenan untuk dapat memberikan kenang-kenangan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dodi Ahdiayat yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pengurus KSP Sejahtera Bersama sekaligus menyampaikan perkembangan KSP Sejahtera Bersama. Kepada yang terhormat Ibu Vini Noviani SSSH kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Perkoperasian, Bapak Ahmad Jabadi SH MM. Selamat datang di Bogor, Pak. Yang terhormat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bapak Insinyur Luhut Prajarto MM. Selamat datang, Bapak. Yang saya hormati Wali Kota Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Didi Ahdiat. Terima kasih telah hadir. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Kota Bogor, Bapak Samson Purba dan jajarannya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Ibu Dinas Koperasi Provinsi atau yang mewakili dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu Dinas Koperasi Kota dan Kabupaten yang turut menyaksikan baik secara online melalui aplikasi maupun melalui streaming YouTube.
Yang terhormat Bapak Ketua Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, Bapak Iwan Setiawan, anggota Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, Bapak Dang Zeni dan Bapak Dasep Surahman. Yang terhormat rekan-rekan anggota pengurus, Bapak Setia Budi dan Ibu Nur Hidayah. Yang terhormat Bapak Ibu Regional Manager dan Brand Manager Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Dan yang terhormat Bapak Ibu anggota dan tamu undangan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, baik yang mengikuti secara online, melalui live streaming maupun secara offline. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan sehat kita hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul di Pajajaran Hotel Bogor untuk menyelenggarakan paripurna rapat anggota tertulis secara online melalui aplikasi Tahun Buku 2020. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir sampai akhir zaman. Pertama-tama kami mohon maaf bahwa kami tidak bisa menghadirkan banyak undangan karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Dan mari kita doakan bersama agar pandemi ini segera berakhir, segera berlalu, dan kita bisa hidup di new normal untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Untuk kesekian kalinya saya tidak henti-hentinya mengutip pesan yang teramat dalam yang menginspirasi saya. Pesan dari Presiden ICA, International Cooperative Alliance, Mr. Ariel Gunarto, untuk Kooperatif Insider edisi khusus peringatan 125 tahun ICA pada 22 Desember 2020. Our cooperative identity, values, and principles have remained strong, and the foundation of the cooperative around the world to help their communities survive and cope with this year of pandemic. Identitas, nilai, dan prinsip koperasi akan tetap kuat dan menjadi dasar bagi koperasi di seluruh dunia untuk membantu masyarakat bertahan dan mengatasi pandemik di tahun ini. Tidak berlebihan jika pesan ini juga merupakan harapan dari KSB, dari Koperasi Sejahtera Bersama dalam melewati tahun 2020 kemarin dan tahun 2021 serta tahun-tahun mendatang. Tahun yang sangat berarti sekali, tahun yang penuh duka, tahun penuh air mata dan perjuangan yang luar biasa untuk menyosong tahun-tahun selanjutnya yang penuh harapan kita akan rebound dan rebound. Hadirin peserta rapat tahunan Tahun Buku 2020 yang kami hormati. Tahun 2020 kemarin merupakan tahun tersulit bagi Koperasi Sejahtera Bersama khususnya. Memang tersulit juga bagi bangsa kita, bahkan bagi dunia. Tahun 2020 adalah tahun pandemi global yang menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan kita, tidak terkecuali sendi perekonomian, khususnya sejak Maret 2020 silam, sangat berarti sekali, sangat menghantam sendi perekonomian untuk Koperasi Sejahtera Bersama. Dampaknya sangat luar biasa kita rasakan. Tahun 2020 sampai saat ini pun kita masih meninggalkan duka, masih meninggalkan perjuangan yang begitu besar, air mata, serta mengukir kejadian-kejadian yang harus kita hadapi dan sikapi sebagai bagian dari sejarah Koperasi Sejahtera Bersama untuk dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Banyaknya keterpurukan ekonomi, khususnya bagi koperasi di Indonesia, tak terkecuali bagi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Tentu harus kita hadapi semuanya, dimulai dari menghadapi persoalan hukum yang tiada hentinya, dimulai dengan sidang gugatan PKPU pada bulan Mei 2020, gugatan di beberapa pengadilan negeri,
serta tidak henti-hentinya laporan anggota di kepolisian yang sangat menyita waktu dan perhatian kami, khususnya sebagai pengurus, dan harusnya kita fokus pada proses pelaksanaan putusan PKPU melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 238. Untuk itu, kami menghimbau semua pihak untuk dapat mendukung putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 238 sehingga proses percepatan penyelesaian sesuai dengan putusan homologasi tanggal 9 November 2020 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Hadirin peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2020 yang kami hormati. Dalam kesempatan ini pula, izinkan saya sebagai Ketua Pengurus KSP Sejahtera Bersama menyampaikan perkembangan update terakhir Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tahun buku 2020. Yang pertama adalah perkembangan kantor cabang. Setelah melalui pandemik yang belum berakhir sampai dengan saat ini, kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dari kantor cabang yang jumlahnya 100 kantor cabang di 2019, kemudian sampai bulan Maret 2020 kita memiliki 104 kantor cabang. Dengan terpaksa kita harus merger, kita harus efisiensikan, kita harus gabung beberapa kantor cabang yang ada di satu wilayah atau di satu kota, kita merger, dan saat ini kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ada 65 kantor cabang yang tersebar di kota dan provinsi di Pulau Jawa. 44 diantaranya adalah kantor cabang utama dan 41 kantor cabang pembantu. Mudah-mudahan setelah COVID ini mulai berlalu, kemudian vaksinasi COVID juga sudah menyebar rata, dan alhamdulillah untuk Kota Bogor ini sudah luar biasa, Pak Samson, Pak Dodi, terima kasih sudah mulai merata sekali vaksinasinya dari mulai tenaga medis, lansia, kemudian sekarang untuk khalayak umum. Nah, mudah-mudahan ini juga berlaku di kota-kota lainnya sehingga herd immunity dari masyarakat luas bisa terbentuk dan COVID ini segera berlalu dan kita bisa membuka kantor cabang lagi. Kita kembalikan kantor cabang kita yang 104 kantor cabang itu bisa kembali menjadi jumlah yang sama. Insya Allah, mohon dukungannya. Jadi jangan berkecil hati kalau kantor cabang kita di 2020 sampai hari ini menjadi 64 kantor cabang, 65 kantor cabang. Mudah-mudahan segera kita buka kembali, dan dengan di mergernya kantor-kantor cabang kita tentu saja pun orang-orang yang terlibat di dalamnya itu juga berkurang, Pak Jabari. Jadi kita banyak melakukan efisiensi, Pak, di SDM juga, karena SDM juga merupakan biaya yang cukup tinggi. Dan mudah-mudahan ini segera kita kembali ke normal. Selanjutnya adalah perkembangan karyawan dan penyuluh koperasi, dan tentu saja ini adalah efek dari penutupan kantor cabang, efek dari merger kantor cabang. Karyawan kita berkurang 38,77% dari nasional. Mungkin per 2021 berkurang lagi. Data terakhir untuk 2021 sudah naik ke angka 40 lebih efisiensi karyawan. Dari karyawan kita yang jumlahnya 257 orang, dan sekarang saat ini kita memiliki karyawan 586.
Di kantor pusat sendiri dari 200 lebih karyawan menjadi sekitar 120-an ya, dan ini akan berkurang lagi di tahun 2021. Kemudian perkembangan penyuluh koperasi juga berkurang 19,67% dari 9.778 ke 7.855 ya. Jadi penyuluh berkurang, karyawan juga signifikan sekali berkurangnya, dan memang ini pil pahit yang harus kita telan, tapi mudah-mudahan pil pahit ini bisa menjadi obat untuk Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, mudah-mudahan. Kemudian dari tadi turun-turun minus-minus ya, sedikit mengembirakan. Perkembangan anggota justru kami mengalami sedikit kenaikan. Untuk perkembangan anggota dari 2000, kalau berbicara 2017 ke 2018 itu sangat signifikan sekali, kemudian lebih signifikan lagi ke 2019. Namun 2020 walaupun dalam pandemik kami masih naik 4,14% untuk anggota. Ini menunjukkan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama masih dipercaya, masih merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menabung, untuk bisa menjadi anggota. Terbukti dengan naiknya anggota sebesar 4.000 sekian orang atau 4,14%. Alhamdulillah anggota masih bisa naik di saat yang lainnya turun, karyawan maupun penyuluh koperasi semua turun. Alhamdulillah kita bisa membukukan anggota naik walaupun hanya 14%. Kemudian perkembangan aset, tentu saja dengan masuknya kita ke PKPU, kemudian gelombang pencairan simpanan yang luar biasa. Sebetulnya pencairan itu sejak akhir 2019. Akhir 2019 dengan banyaknya kasus lembaga keuangan dan asuransi, kemudian ada beberapa peristiwa juga ya yang di lembaga keuangan dan asuransi, tetapi kita masih bisa bertahan. Tahun 2019 kita tidak ada badai hantaman apapun sampai dengan awal 2020. Namun ketika pandemik itu mulai masuk, PSBB atau saat ini istilahnya PPKM mulai diberlakukan, sehingga ini menjadikan KSB ras. Di bulan Maret, April sampai Mei terjadi tuntutan gugatan PKPU, kita mengalami penurunan baik itu dari simpanan dan banyaknya tidak tertagihnya cicilan pinjaman dari anggota dikarenakan ragih kita juga tidak bisa berkegiatan secara leluasa karena sudah PSBB dan PPKM. Nah, otomatis aset yang tadinya kita bukukan 3,1 itu turun signifikan 25,51% per 2020, tahun buku 2020. Mudah-mudahan 2021 ini homologasi sudah tercapai, kasasi MA juga sudah ditolak, kepercayaan meningkat lagi, kantor-kantor cabang bisa semangat lagi untuk berkarya kembali. Kami tunggu karya terbaik Bapak Ibu semuanya sehingga tahun 2021 ini bisa lebih baik dari tahun 2020. Tentu mengembalikan kejayaan kita seperti semula itu sulit. Tapi sulit itu bukan tidak mungkin, Bapak dan Ibu. Satu hal yang mungkin dengan kerja keras kita, dengan usaha yang maksimal, berdoa yang optimal, karena bagaimanapun juga pandemik ini harus kita sikapi dengan kerja keras dan kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar
ini segera berlalu dan KSB bisa rebound dan rebound kembali. Kemudian untuk kegiatan CSR, gathering anggota dan gathering karyawan, kami tidak laksanakan di tahun 2020 tersebut karena adanya pandemi COVID-19 dan PSBB dan PPKM. Namun tahun 2021 ini sudah ada beberapa CSR kami yang kami harapkan bisa menjadi bagian dari kegiatan kami untuk bisa KSB ini bersama-sama kita berkolaborasi agar kita semua bisa keluar dari kesulitan ini. Demikian Bapak dan Ibu perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tahun buku 2020. Sekali lagi saya mengharapkan dukungan dan kerja keras Bapak Ibu semuanya dan terutama dukungan dari anggota. Hadirin anggota rapat anggota tertulis secara online melalui aplikasi yang kami hormati. Demikian pemaparan dan sambutan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus, pengawas, pemimpin kantor cabang, kantor regional beserta jajarannya yang telah mendukung kami pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang masih menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama untuk rebound dan rebound. Saya yakin masih banyak anggota yang berpikir positif, kontributif, dan selalu mendukung Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama untuk bangkit dan berjaya kembali. Kita yakinkan itu. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Dukungan Bapak dan Ibu di kantor cabang, di kantor regional adalah energi yang luar biasa untuk kami semangat bangkit kembali. Demikian kami sampaikan atas perhatian, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan kami dan penjelasan kami khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Vini Noviani SSSH yang telah memberikan sambutan sekaligus menyampaikan perkembangan KSPSB di tahun 2020. Semoga di tahun 2021 nanti kita akan menjadi lebih baik lagi, akan rebound dan rebound. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara paripurna hasil rapat anggota tahunan tertulis tahun buku 2020 Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang akan disampaikan oleh Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang saat ini diwakili oleh Bapak Ahmad Zabadi SHMM. Kepada Bapak Ahmad Zabadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Yang terhormat sahabat saya ini Pak Luhur Wijanto, staf ahli Menteri Koperasi, hadir secara online ini tadi sudah beberapa WA ke saya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Pak Tutus hadir, dia barusan WA ke saya. Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan RAT secara online
Dan yang offline ini ya tidak bisa saya lupakan. Sepertinya ini. Ya, terima kasih. Pak Iwan, Ketua Pengawas beserta jajaran pengawas KSB, Bu Vini beserta jajaran Ketua dan beserta jajaran pengurus KSB, ada mentor saya di sini, senior saya, Pak Haji Irsyad Mukhtar, yang dengan setia selalu mengikuti perkembangan koperasi di seluruh Indonesia. Karena minggu kemarin saya baru dengan beliau di Obor Mas NTT, sebelumnya juga di wilayah yang sama ke Pintu Air, sebelumnya lagi ke Lingkungan. Terus menerus beliau ini mengiringi perjalanan dari perkembangan koperasi-koperasi di Indonesia, khususnya koperasi-koperasi besar di Indonesia. Yang teristimewa dan tentu kami banggakan seluruh anggota koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang tetap loyal, setia, solider, dan bangga dengan koperasinya. Aplaus untuk seluruh anggota ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, tadi mengawali acara dibuka dengan surah Al-Fatihah. Lalu kemudian bacanya surah Al-Insyirah. Lalu saya baca lagi di sana ada tagline KSB Sejahtera Bersama, Reward and Rebound. Ini bukan tambah makna menurut saya pilihannya ini. Ini pilihan cerdas sebetulnya. Nggak mungkin ini tidak sengaja. Ini pilihan surah Al-Fatihah, surah Al-Insyirah, dan kemudian tagline Rebound and Rebound. Ini bukan sesuatu kebetulan saya kira. Pak Iwan sudah merencanakan ini, Bu Fik sudah merencanakan ini, dan diharapkan bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Karena sesuatu yang diawali dengan Fatihah, kalau kita merujuk pada hadis, 5 Qur'an tergantung dari niat dari yang membacanya. Kalau niatnya koperasi ini segera melahir kembali sebagai sebuah, kalau dalam bahasa kita baru menyelesaikan Ramadan, orang-orang selesai Ramadan itu kan katanya kayaum waladat ummu, kayaum waladat ummu, seperti bayi yang baru lahir, suci kembali karena itu Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka kira-kira makna rebound ini yang terlahir ini adalah ingin melahirkan kembali KSB dalam
kemurniannya sebagai sebuah koperasi. Dan itu kemudian diniatkan dengan baca surah Fatihah. Ini saya kira sebuah pilihan yang sangat cerdas. Karena mengawali setiap aktivitas disunnahkan, dan kami di keluarga memang membiasakan itu. Baca Fatihah itu setiap saat, bukan waktu sholat saja. Hajat apapun kita kemudian baca Fatihah. Punya niat apapun kita baca Fatihah. Untuk membangkitkan kembali, menjadikan KSB ini terlahir sebagai koperasi dengan kemurniannya, dengan gagasan besarnya, dengan perannya yang sudah diakui dalam proses sejarahan sebelumnya. Ini saya kira pesan penting dari pilihan-pilihan tadi. Dan yang kedua, surah Al-Insyirah. Ini menggambarkan bahwa KSB ini baru saja, ya, dan barunya juga masih sifatnya continuous, karena belum finish, belum tuntas begitu ya, belum tuntas. Tetapi kira-kira puncak kesulitan, puncak beban terberat kesejahteraan KSB ini baru saja terlampaui kira-kira begitu, yaitu di tahun 2020. Karena lalu digambarkan dalam surah tadi, alam nashrah laka sadrak. Sengaja saya ingin mengulas sedikit biar diputi perkoperasian, tapi ya karena ini saya pikir penting, karena KSB memiliki 181 adalah 281 ya, 181.000. Ini bukan main-main. Dengan kewajiban PKPU-nya juga bukan main-main, 8,4 triliun, bukan main-main. Meskipun tadi hitung-hitungan Pak Iwan antara angka itu dengan realnya nanti akan ada. Tapi setidaknya itulah yang terinformasikan ke publik. Ini sebuah kewajiban yang tidak ringan. Tetapi dengan penghayatan kita yang penuh bahwa di balik kesulitan, fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan diulang berikutnya, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan, sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ini makanya saya tadi sedikit surprise gitu di perencanaan RAT yang menurut saya matang dan memberikan pesan-pesan inspirasi yang kuat. Hanya saja sayang tadi tidak dijelaskan oleh Bu Pini, tidak dijelaskan oleh Ketua Panitia, hanya lewat begitu aja, sayang menurut saya. Karena ini juga sekaligus sebagai sebuah keyakinan kita bahwa apalagi digambarkan tadi ya proses RAT yang sudah berlangsung sebelumnya dari mulai tadi digambarkan oleh Ketua Panitia maupun oleh Bu Vini tadi, sebenarnya 55% lebih secara online dari 181.000 orang, yang menggambarkan hal yang masih positif dan ekspektasi yang besar dari anggota untuk reboundnya dari KSB ini. Ini yang saya kira modal penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karenanya saya ingin beri apresiasi yang setinggi-tingginya
bahkan tadi ditunjukkan di tengah goncangan, tekanan yang begitu berat, saya ikuti dari dekat seluruh proses problem, masalah, dan tekanan, goncangan yang terjadi di KSB ini. Saya ikuti secara dekat meskipun kadang-kadang susah juga mendapatkan informasi secara cepat dari Pak Iwan, Bu Vini, karena kesibukannya untuk tiap saat mendapatkan panggilan, pemeriksaan, undangan, menghadapi anggota. Saya tahu kerutan di 2020 kemarin luar biasa. Dan saya juga ingat betul peristiwa PKPU itu terjadi di tanggal 24 Agustus. 24 Agustus 2020 hari Senin. Hari Senin. Itu kalau nggak salah sidang PKPU dari tuntutan yang ke-8. Dari 1 sampai 7 gagal, artinya dimenangkan oleh pihak KSB untuk tidak terjadi PKPU. Sehingga mungkin ini Pak Iwan, Pak Bu Vini, jajaran pengurus merasa, ini juga kita pastinya akan lewati lagi, sehingga artinya menang, lalu akan ada tuntutan lagi, capek mungkin secara moral. Tapi pada saat yang sama sebenarnya pada saat itu saya sedang dengan Pak Iwan sedang mencoba mencari solusi bagaimana KSB ini bisa keluar dari apa yang disebut dengan gagal bayar, potensi gagal bayar. Karena tanggal 24 Agustus itu saya dengan Pak Iwan sedang melakukan pertemuan dengan perusahaan BUMN yang bertanggung jawab atau yang tugasnya melakukan restrukturisasi perusahaan BUMN, yaitu PPA, perusahaan pengelolaan aset, yang memang tugasnya perusahaan ini melakukan restrukturisasi. Dan KSB pada saat itu memang memerlukan proses restrukturisasi untuk supaya bisa memulihkan kembali dari kondisi yang tertekan tadi. Karena pada saat itu KSB membutuhkan dana segar yang tidak sedikit. Sebelumnya kita coba dengan beberapa ikhtiar lain. Ya ini yang saya sayangkan memang ternyata terbukti Pak Irsad, Bang Haji Irsad, kerjasama dan solidaritas antar koperasi di Indonesia itu masih rendah. Karena sesungguhnya pada posisi pada saat itu, apalagi di awal-awal di April Mei, atau juga mungkin karena juga tanda petik kurang atau begitu optimisnya pengurus KSB pada masa awal pandemi itu bisa mengatasi, sehingga lalu tidak mencoba untuk mencoba untuk mencari dukungan sebesar-besarnya di antara koperasi. Sehingga sebetulnya pada saat itu seandainya ada solidaritas, keterbukaan dan solidaritas yang terbangun di koperasi, insya Allah persoalan KSB itu masuk dalam sidang PKPU. Tapi ini sudah jadi sejarah dan pelajaran penting. Dan di tanggal 24 hari itu, hari Senin itu, saya dengan Pak Iwan kita bertemu dengan direksi PPA dan komisaris utama PPA, dan kita sepakat untuk kemudian mencoba untuk PPA ini memberikan solusi terhadap permasalahan KSB ini. Kemudian diminta dokumen-dokumen yang kira-kira nanti akan
bisa PPA masuk dalam proses restrukturisasi. Ada rasa optimisme yang tergambar pada saat itu. Paling tidak saya agak lega sebetulnya pada saat itu. Selesai kira-kira jam 3:30. Saya turun dari gedung PPA di gedung Sampurna, kantor PPA pada saat itu. Turun di lobi, sambil jalan dengan Pak Iwan, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba telepon masuk. Telepon masuk, saya lihat Pak Iwan wajahnya langsung tegang. Dan setelah itu lemes. Pak, kita kalah di PKPU. Itulah awal dari gagal bayarnya KSB ini. Dan ini agak shock sebetulnya buat saya dan saya kira untuk gerakan koperasi di Indonesia. Bukan apa-apa. 2019 KSB dinobatkan, diberikan apresiasi penghargaan sebagai salah satu koperasi terbaik, koperasi besar terbaik di Indonesia. Desember 2020 saya masih mendengarkan briefing pencerahan yang diberikan oleh Bu Vini tentang optimisme KSB ke depan. Desember 2019 akhir. Saya masih dapatkan dari publik pencerahan itu di gedung Royal Kuningan bersama dengan Pak Luhur. Nggak ada yang membayangkan KSB. Dan anehnya memang kalau kemudian di koperasi ada istilah gagal bayar. Karena koperasi ini anggota itu bukan sebagai nasabah. Di koperasi ini anggota sebagai pemilik. Dan koperasi ini mengibaratkan sebagai sebuah bangunan keluarga. Bagaimana mungkin anggota keluarga kok membangkrutkan keluarganya sendiri? Ini yang tidak masuk akal kita. Tidak masuk di dalam logika koperasi. Tidak ada di koperasi dikenal sebagai gagal bayar. Tetapi ya karena kemudian ini koperasi simpan pinjam yang sebagian modalnya bersumber dari debitur. Ini yang kemudian jadi hal yang krusial sebetulnya. Untung saja setelah saya dapat konfirmasi, sebagian PKPU-kan itu tidak dalam posisi, tidak dalam posisi dia sebagai anggota, tapi sebagai debitur. Betul Pak Iwan ya? Anggota juga. Pihak ketiga kan, makanya bukan anggota kan. Pihak ketiga yang punya kemitraan dengan KSB. Dan KSB punya kewajiban sih. Dan dari informasi yang saya terima, catatan homologasi penerimaan proposal perdamaian yang terjadi dalam sidang PKPU, insya Allah ini hal yang saya kira membanggakan. Dan saya kira belum pernah terjadi dalam sejarah PKPU bahwa 98,40% dari anggota ya, dari debitur yang tercatat 53.000 sekian itu 98,42% setuju dengan proposal perdamaian. Ini angka tertinggi. Ini menunjukkan kepercayaan para debitur. Kreditur ya mereka ya? Kreditur ya salah. Para kreditur menaruh kepercayaan sangat tinggi terhadap KSB. Kalau kita lihat yang lain, rata-rata di bawah 70%. Ini satu harapan yang
sangat baik sebenarnya. Dan saya balik menerima delegasi anggota, hampir tiap hari kerjaan saya pada saat itu menerima delegasi anggota dari KSB ini yang menyatakan komplain, protes, demo dan seterusnya. Sebagian dari anggota-anggota itu, sebagian besar saya bisa sampaikan sih tidak menghendaki PKPU KSP ini dibawa ke PKPU. Tidak menghendaki KSB ini dipilot. Mereka minta betul bagaimana pemerintah bisa mengintervensi atau bisa mempengaruhi, bisa ngawal, memastikan agar sidang PKPU jangan sampai mempilotkan KSB. Saya katakan pemerintah tidak bisa mengintervensi proses peradilan. Itu tegas, tidak bisa. Hanya anggota yang bisa memastikan, mengawal, menjaga agar KSB ini tidak di PKPU-kan. Dan alhamdulillah saya menangkap satu kesan dan pesan yang kuat bahwa sebagian besar anggota solid ya, dan menaruh kepercayaan dan ekspektasi yang begitu tinggi akan keberlangsungan dari masa depan KSB ini. Karenanya saya kira yang patut diberikan apresiasi yang luar biasa ini adalah daya tahan anggota dalam menghadapi tanda petik pertempuran pada saat itu di peradilan yang kemudian menghasilkan 98,42% dan kemudian menjaga mengawal ya Desember putusan November dan Desember putusan sidang pertama ya di peradilan niaga yang kemudian terjadi banding. Ini saya kira saya ingin sekali lagi berikan apresiasi aplaus untuk seluruh anggota ini. Dan kemudian barusan saya dapatkan informasi lagi karena saya terus-menerus memantau ini. Saya terus mengupdate, melaporkan perkembangan ini ke Bapak Menteri. Untuk hadir di sini pun saya lapor. Untuk hadir di sini saya lapor. Untuk memastikan bahwa KSB ini harus berjalan. KSB ini betul-betul harus reborn. Dan reborn, melambung, melahir kembali untuk kemudian memuncak kembali seperti prestasi kinerja yang pernah ditunjukkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan karenanya saya tadi alhamdulillah bersyukur betul ya, bahwa putusan PKPU sudah ingkrah dan bahkan surat dari Mahkamah Agung dan putusan kasasinya saat ini sudah diterima oleh pengurus PKPU. Insya Allah dalam waktu dekat sudah diteruskan ke pengurus KSB sehingga KSB sudah bisa nantinya keluar dari proses PKPU, tinggal implementasi menjalankan kewajiban putusan pengadilan. Insya Allah 1 Juli saya tadi sudah dapat gambaran dari Pak Iwan, 1 Juli akan mulai dilakukan pembayaran. Tapi Bapak Ibu sekalian, pembayaran ini memerlukan modal. Jadi kegembiraan ini tidak cukup. Kegembiraan kita ini tidak cukup untuk kemudian untuk kemudian membebaskan seolah-olah kita dari kesulitan. Masih ada satu tahap panjang selama 5 tahun ke depan yang harus dijaga oleh kita semua, oleh pengurus seluruh manajemen dan seluruh anggota untuk melakukan aktivasi secara maksimal. Karena kekuatan koperasi di anggota. Jadi kalau anggotanya tingkat partisipasinya tidak maksimal, apalagi pakai direm-rem,
apalagi pakai diskon, apalagi kemudian pasif. Hemat saya ini tidak banyak membantu dan bisa jadi bahkan kemudian makin memberatkan, karena ini terjal sebetulnya. Perjalanan 5 tahun ke depan ini terjal. Karena 5 tahun ke depan ini untuk dapat menjalankan kewajiban, koperasinya harus berjalan baik usaha-usaha yang dilakukan. Kewajiban-kewajiban anggota sebagai debitur ataupun kewajiban-kewajiban untuk menjalankan misalnya pembayaran simpanan, terutama simpanan wajib, dan kalau perlu berbagai simpanan lain yang anggota memiliki kelebihan untuk disimpan di kooperasinya, ini menjadi bagian penting untuk penyehatan. Sebenarnya memang sejak awal saya sampaikan ke Pak Iwan dan seluruh jajaran pengurus, Bu Vini dan sebagainya, sebenarnya PKPU itu adalah suatu proses restrukturisasi juga. Cuman restrukturisasi PKPU itu tanda petik memang menjadi apa istilahnya bola panas yang kalau salah-salah dalam mengelolanya jatuh pailit. Tapi kalau kemudian kita berhasil, ya tidak dipailitkan seperti sekarang ini kesempatan emas. Ini kesempatan emas karena proses restrukturisasi KSB itu dengan landasan hukum yang sangat kuat, yaitu keputusan pengadilan niaga yang sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung. Jadi ingkrah. Kalau proses restrukturisasi di luar pengadilan yang kemarin ditawarkan oleh pengurus, suatu waktu mudah mengalami goncangan karena ini dinamis. Tapi kalau sudah putusan di dalam pengadilan final, para pihak tidak bisa lagi untuk berkelit, untuk kemudian mengelak, untuk kemudian tidak melaksanakan. Karena ini adalah putusan pengadilan yang sudah berketetapan hukum. Sehingga semua pihak wajib menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan putusan pengadilan tadi. Sehingga ini kesempatan emas, ini momentum terbaik yang ini bisa rebound. Bisa kemudian melesatkan KSB ini ke depan sebetulnya kalau ini dikelola dengan baik. Apalagi kemudian kita catat tadi asetnya masih cukup bagus. Aset tercatat di buku dengan aset realnya ternyata juga masih bagus. Aset realnya jauh lebih bagus daripada aset bukunya. Ini setidaknya saya pahami dari laporan sekaligus informasi yang saya terima. Sehingga ini satu hal yang baik untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah momentum bersama. Tadi saya katakan ini terjal karena boleh jadi di tengah ini tetap saja ada ketidakpuasan. Karena mengelola 181.000 yang kemudian nanti terjadi meningkat jumlah anggotanya, lalu dengan kreditur yang 53.000 itu tidak mudah. Sehingga memang dibutuhkan kebijaksanaan yang kuat gitu ya dari para pengurus, pengawas dan manajemen koperasi KSB ini untuk bisa mengelola ini menjadi sebuah orkestra yang harmoni. Nah, karenanya saya masih melihat ada potensi baik. Dengan tadi aset buku 2,8 triliun, aset realnya jauh di atas itu, dan jumlah anggota 181.000. Yang tadi saya dapat informasi sebagian besar dari pelaku usaha.
pelaku usaha di sektor real, ada yang pedagang kelontong, ada yang pertanian, ada yang di perkebunan, ada yang di kerajinan, ada yang di perikanan, tambak udang dan sebagainya. Tadi saya ngobrol menyampaikan ke Pak Iwan, sekiranya ini dapat dipetakan potensi ekonomi anggota dan bisnis yang dilakukan, usaha-usaha yang dilakukan oleh para anggota, dibagi dalam beberapa klaster tadi. Mana kemudian memiliki prospek dan kelayakan ekonomi. Lalu kemudian diinisiasi oleh pengurus KSB ini untuk mengkonsolidasikan sektor-sektor usaha yang dilakukan oleh para anggota tadi yang sudah memiliki atau memenuhi skala ekonomi, dikonsolidasikan dan diinisiasi untuk dikembangkan diwujudkan dalam bentuk koperasi sektor real. Ini yang kita sebut sebagai spin-off. Sehingga setiap anggota ini tidak sekedar berhubungan dengan koperasinya hanya urusan simpan pinjam. Karena anggota ini sebagian besar adalah para pelaku usaha juga memerlukan adanya bimbingan, ada pelatihan, ada fasilitasi, adanya pendampingan, ya, adanya kemudian fasilitasi untuk mendapatkan mitra, optaker dan sebagainya. Ini nggak bisa dilakukan oleh sebuah koperasi simpan pinjam. Tidak bisa. Padahal tujuan anggota itu kan untuk berkoperasi itu untuk meningkat kesejahteraannya yang ditunjukkan dengan adanya promosi ekonomi anggota. Itu di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang 2592 juga tujuan berkoperasi itu jelas juga direfleksikan dengan adanya peningkatan kesejahteraan anggota yang ditujukan dari promosi ekonomi anggota. Mohon maaf, saya sudah melakukan review evaluasi terhadap hampir sebagian besar koperasi-koperasi yang bergerak kegiatan usaha simpan pinjam. Memang koperasinya makin besar. Koperasinya makin besar, anggotanya makin bertambah. Tetapi mohon maaf, tidak banyak yang terjadi tidak banyak keberadaan koperasi ini yang dapat mendorong terjadinya promosi ekonomi anggota. Karena hubungan koperasi dengan anggotanya itu hanya semata-mata di aspek pembiayaan. Sama seperti halnya ke perbankan. Ikatan emosionalnya tidak kuat. Nggak terbangun, loyalitasnya jadi nggak terbangun. Ya sama, bahkan sehingga tidak jarang anggota koperasi menyebut diri sebagai nasabah koperasi. Karena lalu pada koperasi-koperasi yang besar ini kami ingin dorong. Bapak Menteri secara khusus dan berbagai kesempatan juga meminta perhatian dari seluruh koperasi-koperasi besar di Indonesia. Koperasi-koperasi sudah memiliki aset yang besar, anggota yang besar, dalam rangka promosi ekonomi anggota, dalam rangka meningkatkan peran koperasi sektor real, maka koperasi-koperasi simpan pinjam yang sudah besar ini perlu untuk memikirkan untuk adanya spin-off. Sehingga nanti akan lahir koperasi perikanan sejahtera bersama. Akan lahir koperasi perumahan sejahtera bersama. Akan lahir koperasi retail sejahtera bersama. Akan lahir koperasi asuransi sejahtera bersama.
Sehingga Sejahtera Bersama ini akan menjadi sebuah holding company. Akan jadi sebuah holding company. Sehingga lalu holding company-nya berbentuk gabungan koperasi sejahtera bersama. Gabungan koperasi sejahtera bersama ini sebagai sekunder. Selama ini pengembangan sekunder kita linier. KUD, Puskut, Inkut. Kopkar, Puskopkar, Inkopkar. Kopdit, Puskopdit, Inkopdit. Linier semua. Yang kita tahu kemudian dalam praktek di lapangan, bukan saling menguatkan, yang terjadi malah saling berkompetisi dan mengalahkan. Karena puskutnya penyalur pupuk, KUD-nya penyalur pupuk, puskutnya punya toko retail, KUD-nya punya toko retail. Bukan saling menguatkan, bersaing di antara primer dan sekunder. Berharap dari sini akan lahir sebuah korporasi-korporasi, gak mungkin. Tapi dengan adanya spin-off secara horizontal ini akan memberikan peluang lahirnya konglomerasi koperasi. Konglomerasi dari badan hukum koperasi. Di mana holding company-nya, grupnya itu adalah sebagai sekundernya. Dan ini bukan mimpi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan mimpi. Sudah ada beberapa yang sudah merealisasikan. Saya dengan Pak Haji Irsad ini, Bang Haji, saya biasanya manggil Bang Haji, di forum ini saya Pak Haji aja. Pak Irsad ini di Kelingkumang mendampingi Pak Menteri. Ternyata Kelingkumang sudah bertransformasi menjadi 4 koperasi. Bukan satu lagi, berarti kita tahunya Kelingkumang Kopdit saja. Kami hadir di sana, mereka sudah bertransformasi menjadi 4 koperasi. Koperasi simpan pinjam yaitu Kopdit Kelingkumang, kemudian koperasi retail Kelingkumang, koperasi produksi Kelingkumang karena anggotanya sebagian adalah petani perkebun, memiliki lahan, memiliki terutama di perumahan sawit, dia bentuk koperasi produksi. Kemudian kemudian koperasi jasa perhotelan karena dia punya hotel. Jadi hotelnya bukan dikelola oleh PT. Jadi mimpi saya hotel-hotel yang jadi milik koperasi seperti halnya hotel ini, Hotel Royal Pajajaran, betul ya? Hotel ini, Hotel Pajajaran yang milik KSB ini harusnya juga dikelola oleh Koperasi Jasa Perhotelan KSB, Sejahtera Bersama. Begitu. Sehingga ini milik anggota sepenuhnya. Sekarang spin-off-nya dalam bentuk PT, seperti yang sudah terlanjur beberapa di antara koperasi-koperasi besar kita ini lakukan. Mohon maaf, modal koperasi tergerus untuk mendirikan PT. Yang kedua, yang menikmati secara langsung bukan anggota. Yang langsung sudah menikmati pastinya pengurus dan manajemen. Karena apa? Di antara pengurus dan manajemen, insya Allah menjadi komisarisnya. Iya kan? Sehingga nggak ada nilai tambahnya. Tapi kalau spin-off-nya dalam bentuk koperasi, maka setiap Bapak Ibu sekalian punya peluang menjadi anggota lebih dari satu koperasi. Saya bisa jadi anggota di simpan pinjam, bisa menjadi anggota di perumahan, koperasi perumahan, bisa menjadi anggota di retail, bisa mungkin menjadi anggota di jasa asuransinya nanti. Sehingga akhir tahun saya bisa menikmati SAU tidak cuma satu, tapi di beberapa koperasi di mana saya menjadi anggotanya. Yang lebih hebat lagi dari Kelingkumang tadi,
Bang Haji Irsyad sebutkan. Biasanya perusahaan yayasan atau perusahaan membentuk PT, biasanya yayasan membentuk koperasi dalam banyak sejarah dan gitu ya. Ada banyak catatan kita kan gitu. Ada yayasan untuk supaya dia bisa berkembang, dia bentuk PT, dia bentuk koperasi kan gitu. Untuk apa? Supaya koperasi atau PT-nya ini bisa membiayai yayasan, menjadi mesin uang yayasan. Kelingkungan beda lagi. Kelingkungan setelah dia mengembang, dia punya pabrik coklat, kemudian dari usaha-usahanya ini, lalu dia akan memang seperti halnya koperasi-koperasi yang lainnya, itu kan ada dana kebajikan, dana untuk sosial yang disisihkan. Oleh kelingkungan kemudian dibentuk yayasan. Jadi koperasi membentuk yayasan. Yang pertama dia bentuk yayasan pendidikan untuk SMK, yang kemudian mendirikan SMK. Bapak Ibu, SMK Kelingkumang yang didirikan oleh koperasi itu berdiri di atas lahan 20 hektar dengan bangunan yang sangat megah dan menjadi sekolah terbaik di Sekadau dan mungkin saja di Kalbar. Luar biasa. Muridnya 1.200 orang dengan biaya yang sangat murah karena disubsidi dari hasil usaha yang dikembangkan oleh koperasi yang disisihkan untuk kepentingan sosial anggotanya. Sekolah juga umumnya adalah para anggota, ya anak-anaknya memiliki anak-anak para anggota koperasi itu. Muridnya 1.200 orang. Sekolahnya sangat bagus, gedung fisiknya sangat bagus, dengan sudah menerapkan ICT ya, IT, sistem IT yang sangat modern. Dan kemudian kemarin dalam kunjungan Bapak Menteri, mereka kemudian juga baru ya tahun ini memberikan satu yayasan baru dan membuka untuk melakukan pendidikan tinggi dan membuka institut teknologi kelingkungan. Institut Teknologi Kelingkungan. Jadi kelingkungan sudah menjadi sebuah grup. Sebentar lagi kita akan dorong dia menjadi holding, bentuk holdingnya yaitu Gabungan Koperasi Kelingkungan. Tetanggaan sini yang nggak jauh BMI, Benteng Mikro Indonesia, kita tahu yang dalam waktu yang juga tidak terlalu lama 8 tahun terakhir melesat menjadi satu koperasi yang juga besar di Indonesia. Kita tahu bahwa dia sudah bertransformasi dari satu koperasi syariah simpan pinjam dengan pola syariah ke SPPS, kemudian dia sudah membentuk koperasi konsumen. Dan tahun ini insya Allah kemarin putusan RAT-nya mengamanatkan kepada pengurus untuk membentuk 2 koperasi baru, yaitu Koperasi Jasa Konstruksi dan Perumahan BMI, yang kedua Koperasi Produksi BMI. Dan dia sedang menyiapkan sebuah rumah sakit yang sedang berproses ini, berdiri di lahan 20 hektar. Saya mendorong nanti rumah sakit kalau dia berdiri akan menjadi koperasi rumah sakit atau koperasi kesehatan BMI. Sehingga insya Allah ke depan ini kita akan melahirkan ya, holding company dalam badan hukum koperasi yang cukup banyak nanti akan lahir. Kospin Jasa Pekalongan, insya Allah tahun ini akan terjadi split ya, pemisahan konvensional dan syariah, dan tahun ini juga kita akan sedang lakukan
diskusi. Insya Allah mereka juga akan membentuk koperasi perikanan Kospin jasa. Nah, namanya Kospin soalnya. Jadi koperasi perikanan Kospin jasa. Karena brandnya yang terkenal adalah Kospinnya itu tadi. Dijaga. Sehingga di KSB juga dijaga. SB-nya jangan hilang. Sehingga jadi grup-grup koperasi besar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu momentum yang untuk membangkitkan kembali, lahirnya kembali koperasi sejahtera bersama ini. Jadi sudah benar KSB koperasi sejahtera bersama. Usaha bisnisnya ada koperasi simpan pinjam, koperasi retail, koperasi perumahan, koperasi jasa keuangan, koperasi perikanan. Tadi saya tanya di Cirebon, Pak Iwan bilang anggotanya ya kalau sekitar 50 orang saja sih petani tambak udangnya ada. Luasan lahannya udah ratusan hektar. Itu sudah sangat layak untuk dibentuk sebagai koperasi udang aja langsung sebut, atau koperasi perikanan sejahtera bersama. Mungkin ini yang akan bisa mengawali rintisan ini ke depan. Lalu ada pengrajin di Tasik, di Garut, di mana-mana, dikonsolidasikan menjadi koperasi pengrajin sejahtera bersama dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dari pengurus dan seluruh anggota KSB, dan tentu saya berikan apresiasi sekali lagi di tengah pandemi terjadi penambahan jumlah anggota 4,14%. Ini sebuah capaian atau bentuk kepercayaan yang masih cukup tinggi oleh masyarakat pada KSB dan mengandung ekspektasi yang juga besar. Karenanya betul sekali lagi harus dipertimbangkan, harus betul-betul diberikan solusi terbaik bagi anggota ini agar para anggota juga bisa menikmati adanya promosi ekonomi mereka, sehingga dengan demikian keberadaan koperasi yang makin besar pada gilirannya secara langsung berdampak pada bukan sekedar kesejahteraan yang meningkat, tapi kesejahteraan yang meningkat itu ditunjukkan dengan adanya promosi ekonomi anggota. Kata kunci penting menurut saya, promosi ekonomi anggota. Sehingga RAT tahun depan atau bertahun-tahun yang akan datang bukan sekedar laporan secara umum tadi. Laporan berikutnya nanti bisa digambarkan bahwa dari 181.000 anggota ada katakanlah misalnya 2.000 petani tambak 2 tahun ini, tahun sebelumnya asetnya sekian, sekarang meningkat 3 kali lipat dari dasar itu. Sehingga gambaran dari keberadaan kooperasinya ini sekaligus bukan menggambarkan tentang entitas bisnis kooperasi, tetapi juga menggambarkan tentang peranan kooperasi di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ingin bersama-sama dengan para pengurus dan anggota untuk merasakan optimisme, kebangkitan Reborn and Reborn KSB ke depan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zabadi SHMM atas sambutannya. Mohon kepada Bapak untuk tetap di atas panggung karena acara selanjutnya yaitu pembukaan secara resmi
acara rapat anggota tahunan tertulis secara online tahun buku 2020 dengan prosesi pemukulan gong. Kami mohon kepada Bapak Ibu pengawas, pengurus KSP Sejahtera Bersama untuk bergabung di atas panggung dan juga kepada Bapak Insinyur Luhur Prajarto untuk juga bergabung di atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zabadi atas pembukaan resminya. Bapak, kami ada kenang-kenangan sedikit dari Koperasi Sejahtera Bersama. Semoga Bapak berkenan. Pak Iwan, mohon untuk dapat disampaikan, Pak. Tugu Kujang, Pak Zabadi, Bogor. Pak Irsat. Bapak Ibu mohon untuk tetap di atas panggung karena selanjutnya yaitu sesi foto bersama dengan Bapak Ibu Regional Manager dan Branch Manager di masing-masing regional. Tim panitia mohon untuk dapat dipersiapkan bangku. Karena ada 14 regional, Pak Zabadi, mohon izin Pak. Jadi nanti kita akan foto per masing-masing regional. Kita akan persiapkan setiap regional diawali dari Indonesia Timur, Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, Jawa Timur 3, kemudian Surakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2, Cirebon, Priangan Timur. Iya Pak, ini persiapan Pak. Bandung, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3 dan Bogor. Diawali dari Jawa Timur 1. Silakan Bapak Ibu dari regional Jawa Timur 1 untuk berfoto di bawah panggung saja, Bapak. Di bawah, oke. Jawa Timur 1, mohon untuk dapat dipercepat. Persiapan Jawa Timur 2. Agak dipercepat Bapak Ibu. Untuk Jawa Timur 2, persiapan Jawa Timur 2. Agak dipercepat, agak dipercepat. Jawa Timur 3 dipersiapkan. Agak dipercepat, Jawa Timur 3 dipersiapkan. Setelah Jawa Timur 3, Surakarta